Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Shalom, Voice of Hope pada hari ini tentang teladan Raja Yosia. 2 Raja-Raja 23 ayat 3 mengatakan, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudaraku, sejarah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dipenuhi dengan raja-raja yang jahat karena memang lebih mudah dan masuk akal untuk berteman dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Lain halnya dengan Raja Yosia pada saat menjadi raja. Ketika Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan oleh Imam Hilkia, Raja Yosia kemudian mengetahui dari kitab tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda sangat menyakitkan hati Tuhan, di mana mereka mengikuti bangsa-bangsa kafir khususnya dalam hal penyembahan berhala. Raja Yosia berkabung akan dosa bangsanya dan meminta petunjuk Tuhan. Yosia berusaha mematahkan dosa warisan pendahulunya yang telah merasuki rakyat, yaitu penyembahan berhala. Semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala dia tinggalkan, bahkan benda-benda yang berhubungan dengan penyembahan berhala itu dimusnahkannya. Reformasi rohani terjadi di zaman pemerintahan Yosia dan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa Yosia disebut sebagai raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Tidak ada raja sebelumnya dan sesudahnya yang sama dengan Yosia. Dia benar-benar melakukan pembaharuan total atas bangsa dan rakyatnya. Teladan apa yang kita pelajari dari Raja Yosia? Yang pertama, Raja Yosia begitu gigih membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda, bahkan seluruh Israel. Itu juga lah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menghancurkan dosa di dalam diri kita, kebiasaan buruk kita, perbuatan jahat kita, dan bahkan di dalam pikiran kita. Jangan sisakan dosa sedikit pun dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kasih kita kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia ini. Siapapun yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan membenci dosa. Makin besar kasih kita kepada Tuhan, makin besar juga seharusnya kebencian kita terhadap dosa. Tetapi jika kita terus memikirkan dosa itu, menyenanginya di dalam hati kita dan hidup dengan sangat akrab dengan dosa itu, maka kasih kita kepada Tuhan sulit untuk mendapatkan tempat yang utama di dalam hidup kita. Yang kedua, Yosia juga gigih memperjuangkan adanya pertobatan sejati di tengah-tengah bangsanya. Sepertinya itu merupakan usaha yang mustahil karena memang Tuhan sendiri sudah menutup jalan pertobatan bagi bangsa Yehuda. Tetapi Yosia memperjuangkannya bukan agar mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena memang dia menyadari pembaharuan itulah yang sepantasnya dilakukan oleh dirinya dan bangsanya, yaitu pertobatan secara menyeluruh. Berbuat benar, meninggalkan dosa, hidup suci dan ketaatan mutlak kepada Tuhan adalah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbuat benar dan meninggalkan dosa tidak dilakukan supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Yosia telah mengetahui bahwa Tuhan akan membuang Yehuda. Lalu, apakah ini berarti berbuat benar, menyingkirkan berhala-berhala, dan kembali setia kepada Tuhan menjadi hal yang sia-sia? Tentu saja tidak. Hidup untuk Tuhan dan meninggalkan dosa adalah sesuatu yang memang harus ada pada diri kita sebagai orang percaya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan itulah natur orang-orang yang mau menjadi umatnya. Marilah kita belajar hidup benar, bukan
supaya diberkati, tetapi karena memang itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus harus kita buang dan tinggalkan. Jangan kita setengah-setengah atau sebagian saja, tetapi semua harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni Bridging the Gap. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman